Om Swastiastu, sahabat Prada dimanapun berada. Kali ini bersama saya, Made Dwi Apriliana, yang biasa dipanggil Dwi. Kali ini kita akan membahas topik mengenai moderasi beragama. Dan kita sudah kedatangan narasumber hebat, yaitu Deodatus Sundase, yang biasa disapa Bung Dendi ya? Iya, Bung Dendi. Bung Dendi berasal dari NTT. Halo Bung Dendi. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Kegiatan sehari-hari itu apa, Bung? Kesehari-hari ini palingan ngurus organisasi ya. Memang aktifnya kan di GMNI. Aktivitas setiap hari kan paling ngurus organisasi ya, merespon beberapa isu-isu sosial baik politik lah, karena kita organisasi gerakan. Organisasi gerakan ya? Ya. Oh iya, NTT-nya dari mana nih lebih tepatnya? Intinya saya di tempat pembuangan Bung Karno di ND. Di ND? Ya. Jadi kesini merantau udah berapa lama? 9 tahun. 9 tahun? Ya, dari Udah 2015. 2015 ya? Oh, cukup lama. Jadi selain mengikuti apa tadi aktivitasnya? Sebagai apa? Sekarang ini sibuk di organisasi, kebetulan dipercaya oleh kawan-kawan kan sebagai ketua cabang GMNI Jakarta Selatan. Oh, ketua cabang GMNI Iya. Jakarta Selatan. Iya. Selain itu ada kegiatan yang lain nggak? Ya paling sibuk ngurus apa ya, terkait merespon situasi saat ini aja, misalnya mengenai problem reformasi kayak gitu-gitu. Artinya toleransi, reformasi udah sampai saat ini toleransi terjaga nggak? Moderasi beragamanya terjaga nggak? Nah saat ini kita juga lagi berdiskusi tentang itu juga. Oh, berarti termasuk pemuda yang kritis gitu ya? Ya bisa gitulah saat ini. Tapi kan memang agak sulit ya, memang di situasi tantangan kan, bagaimana kan dia berada di era yang situasi Gen Z sama milenialnya yang bodo amatan dengan situasi saat ini. Iya, kayak kebanyakan apa ya, kayak mengabaikan gitu ya kalau sekarang ini. Ya itu tantangan kita yang hari ini memang berhadapan dengan situasi seperti itu. Karena apapun yang diomongin pasti dibilang itu, lebih banyak yang menganggap itu suara elit yang biasa. Begitu. Padahal kan orang nggak melihat bagaimana makna apa yang tujuan diomongin hari ini. Iya, betul. Jadi enakan di kampung halaman atau di sini untuk melakukan hal itu? Tergantung mau ngapain. Oh iya ya. Mau ngapain Iya. dulu ya? Untuk lebih apa ya? Lebih ke kegiatan dilakukan sekarang itu enakan di sini, lebih luas gitu ya jangkauannya. Ya kalau memang udah 8 tahun kan, karena memang udah terbiasa beraktivitas di sini, ya memang enakan di sini. Kalau ke kampung kan berarti kan kita harus membuka lembaran-lembaran baru juga kan, karena udah 9 tahun di sini kan. Oh, kayak mengulang lagi Iya, gitu mengulang jadinya. lagi. Oh iya, baik. Di sini kita bakal diskusi nih. Di sini saya punya kotak-kotak. Nanti Bung Dendi boleh milih di sini. Jadi 3 kotak yang harus dipilih. Nah, Bung Dendi bisa pilih nih mau yang mana. Ya, baik. Di sini mengenai Pancasila. Cocok nih kayaknya nih. Pancasila. Gimana sih tanggapan Bung Dendi dengan Pancasila di era sekarang? Apakah masih diteladani atau banyak yang mengabaikan malah Pancasila itu? Sebenarnya kan kalau kita bicara pada Pancasila ya, sebenarnya di era sekarang ini kan Pancasila itu kan hanya sebatas satu di tengah situasi yang dipraktekin saat ini. Artinya kan Pancasila hanya sebagai kedok semata ya, padahal kan Pancasila itu kan dilihat ke sehari-hari itu kan kepada tindakan yang nantinya dimanifestasi sebagai budi pekerti dan tindakan. Itu kan yang hilang sebenarnya. Nah, Pancasila ini kan, kalau kita bicara Pancasila ini kan begitu dalam sebenarnya. Yeah. Tapi apakah kita mengukur negara hari ini Pancasila sih? Memang enggak. Karena apa yang terjadi? Yang negara hari ini enggak punya etika, moral, dan ingin menyelamatkan masyarakatnya dari kesengsaraan. Kalau kita ngelihat Pancasila sebenarnya kan, Pancasila itu kan lahir di tengah situasi Indonesia dijajah. Nah saat ini kan kita kan dijajah oleh bangsa sendiri. Iya. Nah itulah makanya kita bilang Pancasila hanya sebagai kedoknya negara atau pemerintah ya hari ini ya. Nah itu aja yang saat ini kita lihat Pancasila saat ini. Jadi nggak menjiwai masyarakatnya. Pancasila itu kan sebenarnya kan bagaimana kita bisa berhidup di tengah-tengah masyarakat. Karena kan inti harinya Pancasila itu kan bergotong royong. Iya. Nah, itu hilang saat ini. Saat ini apalagi di Jakarta ya, yang memang pada kondisinya budaya individualistik itu sangat kental.
Di tengah budaya individualistik ini kan hilang bagaimana hidup bergotong royong, toleransi bersama agama. Makanya kalau di Pancasila itu kan sila kelima yang sebenarnya, kalau kita lihat Pancasila 1 Juninya Bung Karno itu kan sila kelima kan ketuhanan berkebudayaan. Iya. Di situ kan sebenarnya pesannya apa, menimbulkan rasa bagaimana sesama umat beragama saling menghargai. Di situ kita menimbulkan rasa akan kemanusiaan. Itu yang hilang saat ini. Nah, mungkin gitu sih kalau memang kita ngeliat praktek-praktek akhir-akhir ini ya. Artinya kan minoritas harus mengalah karena mayoritas. Ya, betul. Padahal di Pancasila nggak mengajarkan itu. Pancasila itu mengajar bagaimana kita hidup bersama-sama bergotong royong kan. Nah, itu sebenarnya. Iya. Kan di Pancasila juga ada yang adil dan Ya, beradab mungkin gitu ya. bisa lihat sendiri aja kan bagaimana situasi saat ini ya. Iya. Kan ketika memang orang melihat bahwasannya hari ini kan Pancasila yang kemanusiaan adil dan beradab itu kan punya makna yang dalam loh. Adil belum tentu beradab loh. Iya, betul. Beradab itu yang menunjukkan kemanusiaan, rasa kita akan kemanusiaan itu. Nah, itu yang hilang saat ini. Toleransi ya. Gitu Iya. ya. Betul. Lalu gimana tanggapan Bung Dendi? Sekarang kan banyak banget anak-anak kecil tuh udah main TikTok, tapi viral banget tuh, atau FYP namanya kan. Di mana mereka nggak hafal Pancasila saat mereka ditanyain apa Pancasila ke-1, mereka nggak hafal. Gimana tanggapan Bung Dendi sama hal itu? Ya, sebenarnya jangankan anak kecil ya, politisi pun belum tentu hafal. Problemnya kan bukan pada menghafal Pancasila sebenarnya. Problemnya kan bagaimana kita menjalankan tindakan dan berbuat kita sesuai dengan apa yang diperintah. Karena kan Pancasila itu ketika dia diperas itu, Pancasila ini kan sebagai, kalau bahasa hukumnya itu selalu dibilang ground slug, norma dasar sebenarnya. Iya. Nah, norma dasar ini ketika dipraktekin, makanya sering-sering kita dipertontonkan kan di tengah-tengah situasi saat ini kan, apa ya, bagaimana kenyamanan umat beragama itu sangat-sangat nggak ada gitu loh. Makanya apalagi kita bicara bagaimana sih situasi Gen Z ataupun anak kecil berbicara TikTok, itu kan bagaimana tantangan kita sebenarnya. Kita nggak mungkin nyalain. Hari ini kan memang zamannya digitalisasi. Iya, betul. Apalagi sedikit lagi kita udah berhadapan dengan yang lebih maju dan digitalisasi. Ini kan problem kita kan, bagaimana sih kita menguasai algoritma dengan mengembalikan memori ingatan sejarah. Karena bagaimanapun apapun itu ya, sejarah itu penting untuk menaikkan mental kita sebagai bangsa. Nah, ini yang hilang sebenarnya. Ketika orang hilang, kan kita kalau ngomong nih, kemarin sempat kita diskusikan sama guru-guru besar, yang udah dipertanyaan itu kan, apakah hari ini pendidikan dari tingkat bawah sampai atas mendidik budi pekerti? Kan enggak. Nah, ini yang problemnya. Jangan menyalahkan anak kecil juga. Ya, yang tua aja belum tentu berbudi pekerti gitu loh. Budi pekerti itu kan mental. Nah, itu yang hilang sebenarnya. Dan jadi kalau kita menyalahkan anak kecil, ya susah. Itu udah pada fasenya. Tinggal bagaimana algoritmanya kita kemas, bagaimana ini bisa memasukkan nilai-nilai toleransi. Kan problemnya sekarang ini kan itu kan dikuasai oleh segelintir orang yang memang dia pengen kita nggak toleransi dan kita saling berantem bersama agama. Iya. Itu yang dibuat sama negara hari ini. Dan kayaknya itu untuk menerapkan yang tadi dibilang Pancasila, gimana orang itu bisa menerapkan hal itu, sedangkan mereka kebanyakan orang bukan anak kecil aja ya. Sekarang kayak ngapal Pancasila kan tadi nggak terlalu penting, cuma kalau mereka nggak apal apa Pancasila, untuk menerapkannya pun kayaknya susah ya kayaknya. Sebenarnya nggak susah karena kita ini bangsa hari ini kolot. Kolot. Ya pada prinsipnya memang kita kolot apa? Kolot itu kita menolak rasionalitas ketika kita mempertahankan tradisi yang salah. Artinya apa? Kita maaf aja ya, misalnya banyak gitu loh. Misalnya saya aja, saya kan beragama Katolik, tapi kan problem yang sering terjadi di Indonesia ini kan karena mayoritas yang dipertontonkan. Ya. Akhirnya apa? Misalnya kita ngelihat antara yang terjadi antara misalnya umat beragama misalnya Islam sesama Islam aja berantem ini. Nah, itu kan kita dipertonton dengan hal-hal yang sebenarnya kita lupakan sejarah. Artinya kan bagaimana hari ini kita mengembalikan memori ingatan itu. Nah, kita ini hilang, bangsa Indonesia hari ini kan sebenarnya hilang jati dirinya. Ya. Siapa dia sebenarnya? Nah, problemnya kan hari ini bagaimana kalau kita bicara penerapannya ya. Kalau mungkin karena saya kalau memang saya kan backgroundnya politik dulu. Artinya kan memang ada dua lembaga yang penting sebenarnya di sini sebenarnya. Parlemen sama kepolisian. Kenapa ini penting? Ini parlemen ini kan memberikan nalar kritis. Sama polisi ini kan contoh penegak hukum. Dia kan memberi contoh harus yang baik. Harusnya. Nah, sama tokoh-tokoh agama.
Kan lebih pada contohnya, bukan pada bukan kepada gelar atau tingkatannya. Kalau kita selalu berpandangan pada hal yang seperti itu, ya kita nggak akan bakal ngajarin budi pekerti sebenarnya. Kembali lagi sebenarnya, bagaimana kita mewujudkan jati diri itu dan dia itu dirangkum dalam budi pekerti. Yang hilangkan itu sebenarnya. Iya, berarti zaman sekarang tuh intinya banyak kehilangan jati diri. Iya. Nggak selalu dia pengingat Pancasilanya. Pokoknya mereka kayak kehilangan arah, kehilangan arah gitu ya, Iya. Bung. Jangankan anak kecil, politisi aja. Ya jangankan politisi ya, Jokowi aja mungkin kayak gitu maksudnya. Belum tentu dia cuma menghafal ya. Kalau disuruh tanya isinya Pancasila itu kan dalam maknanya. Bagaimana kita harus mengetahui sejarah kan? Misalnya kalau kita mau memahami sejarah kan sederhana aja ya. Kalau kita ngelihat ada candi di Mojokerto itu kan, di Mojokerto namanya candi apa yang mempersatukan semua agama waktu, agama Siwa sama Buddha ya. Dan kita lihat sejarah pertarungan ribut agama di Indonesia ini kan itu udah terjadi di zaman Hindu Buddha dulu, dan itu terjadinya Borobudur sama Prambanan. Ini kan yang kita lupa. Seandainya kita, kenapa saya bilang sejarah itu penting? Contoh sederhana ya. Artinya kan ketika kita bicara contoh dalam ilmu pengetahuan gravitasi, siapa yang menemukan? Orang pasti akan mengatakan itu Newton. Tapi kalau kita lihat dari sejarah, Borobudur itu ada pakai teknologi apa? Itu kan interlock sebenarnya, yang lebih tinggi daripada Newton. Tapi karena kita lupa kan nenek moyang kita, yang leluhur kita yang punya jiwa besar, yang punya peradaban yang begitu maju, kita jadi takut. Misalnya kita ketemu sama orang Cina, sama orang Eropa, minder duluan kita ketika kita hilang akan sejarah itu. Nah itu artinya kita sebenarnya harus belajar kan, bahwa kita pernah mengalami fase di mana ribut antara kepercayaan satu kepercayaan lain. Nah itu yang nggak pernah. Tapi mereka dulu punya simbol ketika terjadi itu untuk mendamaikan, mendirikan candi. Awalnya kan Borobudur nih mendirikan Prambanan karena perkawinan, ke akhirnya ribut antara dua agama, kawinlah anaknya, ternyata ribut ini, bangunlah Prambanan. Nah itu kan nenek moyang kita dulu kan, menurut saya itu peradaban dan budi pekerti tinggi sekali, dan itu mengedepankan ilmu pengetahuan. Sekarang ini kan kita kan enggak. Iya, enggak. Udah kayak minta maaf aja malu kalau buat salah. Iya, betul. Itu sih sekarang kalau menurut saya. Kayak lebih mementingkan gengsinya daripada harus meminta maaf pada kesalahan yang dibuatnya gitu ya. Iya, karena memang udah individualistik duluan. Individual. Karena kan pendidikan budi pekerti dari tingkat paling dasar ya, itu nggak diajarin hari ini. Kan kita kan diajarin kan bagaimana nilaimu bagus, kognitif aja yang dilatih. Iya. Tapi bagaimana berbudi pekerti itu kan berat. Itu kan yang tantangan kita hari ini. Sederhana aja ya, mohon maaf, misalnya kalau kita ngeliat ya, kalau kita kan di Yemen ini kan belajarnya, kita kan dibilang nasionalis ya, artinya kan belajar tentang Soekarno. Nah, di kita itu misalnya Soekarno dia melihat fase bagaimana, contoh ya, Muhammad itu ketika dia mendapat wahyu pun, itu pun dia mengajarkan budi pekerti dulu. Sebelum dia hijrah, sesudah dia hijrah pun, baru di situ dia bagaimana mengajarkan manusia itu berjuang. Tapi pertama sebelum dia dapat wahyu pun, setelah dia dapat wahyu, dia ngajar dulu budi pekerti. Nah, syaratnya kita hari ini bagaimana kita mau maju. Tapi kita nggak punya jati diri dan budi pekerti. Jati diri budi pekerti tadi itu kembali lagi ke sejarah. Oh, kita merasa nenek moyang kita cerdas dulu ya, itu kan menaikkan imajinasi kita. Sebagai anak bangsa yang pingin negaranya maju atau bangsanya maju, itu kan ingat akan sejarah itu. Iya. Dulu leluhur kita dulu kan kapal yang punya negara yang peradaban yang udah bisa buat kapal, itu paling maju. Dan itu bangsa Eropa belum bisa apa-apa. Dan nenek moyang kita udah bisa buat itu semua. Nah itu kan kita kan kalau ngomong kayak gini kan, kalau kita nggak membalikan umur itu kan, orang nggak pernah baca sejarah kan, itu kan mitos zaman dulu dong. Iya. Nah hal kayak gitu kan sebenarnya kan ini yang perlu kita kembalikan, refleksi kembali gitu loh, bagaimana leluhur kita dulu. Artinya kan mereka begitu cerdas di zaman itu. Nah itulah yang maksud saya pentingnya kita hari ini loh. Jangan kan, artinya kan orang berbicara Pancasila tapi dia ahistoris itu gimana maksudnya? Karena kan orang belajar filsafat ataupun apapun, syaratnya kan hukum sebab akibatnya, yaitu kan epistemologi. Baru modal aksiologi dan ontologi. Bagaimana kita bisa memasang aksiologi dan ontologi, sedangkan kita nggak tahu sejarahnya. Nah itu yang hilang hari ini. Negara hari ini itu hilang. Apalagi kita kemarin kan sempat reformasi, sekarang berapa tahun nih. Kita mengingatkan reformasi pun sama aja. Yang terjadi setelah reformasi ke sini, apa ya? Ketika orang ngomong toleransi beragama pun, itu hanya melihat hukum normalnya.
Artinya penegara nggak pernah hadir bagaimana masyarakatnya membangun ibadah aja dipersoalkan di mana-mana. Iya, betul. Harusnya itu negara yang harus memfasilitasi. Nah, jangan membiarkan konflik horizontal terjadi. Nah, begitu sih kalau saya. Berarti sekarang itu kayak kurang banget budi pekerti itu intinya untuk Bukan kurang banget lagi, emang nggak ada. udah nggak ada budi pekerti. Akhlaknya udah. Itu tantangannya berarti sekarang Tantangan ya. buat kita. Tapi kan kita kan jangan lupa ketika kita ngomong ini kan takutnya kita dibilang konservatif. Maksud Iya. saya tadi kenapa kita harus mengedepankan ilmu pengetahuan. Ketika tadi dicontohkan bagaimana sih anak kecil merubah anak kecil yang main TikTok, itu kan Iya. algoritma. Nah, kita kan jangan kaku gitu loh ketika bicara algoritma, berarti bagaimana sih kita beradaptasi sama teknologi. Nah, itu yang tantangan kita hari ini. Bagaimana kita mendesak negara untuk mengembalikan memori kita itu. Bahwasan kejayaan, kita pernah mengalami kejayaan. Nah, itu yang harus kita lihat kembali lah sebenarnya. Itu sih kalau menurut saya. Iya. Kalau saya sebagai politisi mungkin saya akan ngomong kebijakan kan. Tapi karena kita Iya. rakyat biasa, nah kita akan ngomong norma yang kayak gini aja bagaimana harus ini dilakukan. Jadi kita bicara apa yang kita alami Iya. gitu ya. Baik. Bagus banget di penjelasannya, Bung. Mungkin sekarang pindah ke topik yang kedua ya. Bisa dipilih. Wah, nyambung nih, globalisasi. Sebenarnya kalau Pancasila ini kan bagian dari Pancasila semua nih. Iya, betul. Karena kan gini loh, Pancasila itu kan dibilang sebagai lifestyle dinamis. Kalau kata Soekarno kan Pancasila itu bisa ditaruh di meja yang statis dan dinamis. Statis itu apa dia sebagai cita-cita leluhur. Ibaratnya ini cita-cita loh. Berarti kita nilai-nilai apa universal itu ada di dalam Pancasila semua. Dan Pancasila itu nggak menolak semua agama atau kepercayaan ada di Republik ini. Ini kan sebenarnya tantangan paling berat kita saat ini gitu loh. Misalnya hal yang paling sederhana yang pernah terjadi ya di saat ini kan, konstitusi kita itu paling berbeda dari semua negara di belahan bumi ini. Artinya apa kan? Konstitusi kita itu menganut semua ajaran agama dan kepercayaan yang ada di Nusantara ini. Nah, artinya kan ketika orang belajar konstitusi, MK nggak kayak enteng banget loh membuat satu keputusan. Itu kan mengandung nilai yang diwariskan oleh leluhur. Tapi seenak jidatnya hanya untuk itu. Apalagi ditantangkan sama globalisasi. Nah, di tantangan globalisasi dengan Indonesia yang begitu kaya kan, Iya. begitu kaya semuanya apa. Sekarang kan gini aja lah ya. Ini paling sederhana sebenarnya ketika kita bicara globalisasi kemajuan bangsa lainnya. Dan kita akan menjadi bangsa yang jiplak ya. Padahal dulu itu mereka jiplak kita. Percaya nggak kita itu gini loh. KUHP yang dipakai oleh zaman Belanda Eropa kontinental, itu hukum sosial itu diambil dari tata negaranya buku Kertanegara masih Suta Somal loh. Itu kita lupa kan? Iya. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan globalisasi? Sedangkan kita udah takut duluan nih. Satu sisi kita ini negara yang punya semua. Memiliki semua itu. Keberagaman kita itu harusnya dilihat sebagai satu anugerah dari Tuhan, tapi kan enggak hari ini. Malah diobok-obok ketika apalagi tantangan globalisasi ya, yang semua informasi dibuka. Nah, ketika kita bicara globalisasi ini kan bukan sekedar arus teknologi ya sebenarnya. Iya. Tapi bagaimana kita melihat globalisasi ini kan hubungan manusia di belahan bumi ini terjaga dan punya rasa kemanusiaan, itu tantangannya. Dan ada bukan sekedar pasar bebas yang disiapkan. Kan bukan itu sebenarnya. Bagaimana bagaimana setiap manusia dan setiap bangsa bisa bergotong royong, bukan dalam kehidupan sehari-hari saling menindas. Kan itu yang kita tolak dalam globalisasi. Kita nggak menolak kemajuan zaman. Tapi ketika kita berhadapan sama situasi saat ini ya itu tantangan kita. Ketika kita bicara globalisasi, harusnya seperti apa kita saat ini. Nah, kalau bagi saya itu kita ada dulu fondasinya tadi. Itu tadi syarat yang pertama. Yang kedua, ketika kita berhadapan sama globalisasi, tantangan tadi ilmu pengetahuan, nyambung dengan tadi. Iya. Jadi kita harus cerdas dong. Iya. Nah, untuk membentuk cerdas dan imajinasi itu kan syaratnya sejarah tadi. Sekarang ketika kita ini kan pernah lihat film akhir-akhir ini, filmnya Exil yang apa? Banyak anak Indonesia yang pintar disekolahkan sama Soekarno di luar negeri sekitar 500 orang. Itu kan nggak bisa pulang dan itu teknikal semua. Akhirnya kan kita ketertinggalan hari ini. Iya, betul. Bagaimana perhadapan sama globalisasi? Dan waktu itu kalau kawan-kawan bisa ingat ya, ketika Elon Musk sekarang ini berbicara mengenai Panama stasiun luar angkasa, itu Indonesia dulu sekarang mengkonsepkan itu. Dan ditambah lagi kita ngelihat ya globalisasi ya, kita ini kan sebagai bangsa yang gagap melihat sejarah, melihat sesuatu gitu loh. Kan misalnya kita lihat kapal pesawat Sukhoi punya Rusia canggih. Apa bahannya? Titanium. Titanium itu dari mana? Dulu nenek moyang kita sering menggunakan apa alatnya? Kris itu kan titanium. Iya.
Nah kita hari ini lupa akan ilmu pengetahuan itu, ilmu fisika kimia bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemarin kita udah sampai di situ. Maksud saya itu kita berhadapan dengan itu kan, kita mau ngapa-ngapain itu kan harus ada sebab akibatnya. Jangan juga kita buat satu teknologi atau peradaban kita pingin jiplak dari Amerika atau Inggris. Sedangkan kita udah ada duluan. Pernah percaya nggak kampus pertama di dunia itu kan gini loh. Kalau kita lihat di Google nanya kampus pertama apa duluan itu apa, dibilang Oxford. Padahal enggak. Kampus pertama di dunia itu ya punyanya India. Nalanda pertama kali. Dan itu yang sastrawan itu akhirnya belajar membuat Borobudur. Candi paling terkenal ada di Jambi. Nah itulah kita itu punya makna gitu loh. Jadi membuat sesuatu kebutuhan teknologi globalisasi itu punya tujuan. Tujuannya apa? Menyejahterakan umat manusia. Jangan kita takut. Kalau misalnya kalau Soekarno kan kalau dia bicara Gandhi ya, ketika Gandhi itu kan menggunakan apa? Ahimsanya ya, bagaimanapun nggak boleh pakai kekerasan segala macam. Bagi Soekarno, Gandhi memang iya kemanusiaannya sangat tinggi. Tapi nggak bisa anti teknologi, itu zaman yang berjalan. Zaman yang berjalan gitu loh. Nah, makanya Soekarno selalu bilang, nationalism is humanity. Itu kan diambil dari kalimatnya Gandhi. Tapi kan dalam konsep bernegara, berhidup berbangsa dan di muka bumi ini kan nggak seperti itu. Kita harus menciptakan satu teknologi yang sebenarnya bisa membuat manusia itu mudah. Nah, dan sekarang kita harus berpikir, teknologi itu fungsinya apa? Data sekunder buat manusia. Karena apapun itu, yang bisa menentukan rasa itu cuma Tuhan. Betul. Robot sekalipun nggak bisa. Iya. Nah itu karena kita kan takut, hari ini kan kita panik kan dengan robot. Iya. Panik banget kita kan, apalagi kan buruh. Dia takut tenaga produktifnya diganti sama teknologi. Nah itu kan kita sebagai bangsa yang penakut. Padahal dulu nenek moyang kita tinggi banget peradabannya. Buat kapal dan Jenis Khan aja kalah, Mongol aja kalah sama Nusantara. Hari ini kita kan gagap. Nah itu sih. Berarti kita kayak nggak melek. Kita pengen simpelnya aja jatuhnya ini. Memang simpelnya jiplak gitu. Kan bagaimana biar bisa buat jiplak? Memang ketika kita bicara lebih kayak konsep negaranya ya. Artinya kan ya negara harus berdaulat dan berdikari gitu loh. Punya kemandirian dan mengajarkan rakyatnya berpolitik bukan sekedar praktis. Politik itu bukan sekedar kekuasaan semata. Tapi bagaimana mengajarkan, misalnya kita ngelihat ya, raja-raja pendiri apa ya di Eropa itu mendirikan kerajaannya. Itu kadang-kadang motifnya itu bukan kadang-kadang ya, tapi lebih banyak motifnya itu kekuasaan. Tapi di Nusantara, orang misalnya saya kan punya adat, dan saya punya adat itu punya 3 filosofi, dan itu hampir sama semua di Nusantara ini. Hubungan manusia sama manusia, hubungan manusia sama alam, sama tuannya. Ya. Nah ini yang kita lupa. Nah kita kan akhirnya kan belajar jiplak impor agama-agama dari luar. Nah kenapa dulu Soekarno pesan jadilah Islam Nusantara, jadilah Kristen Indonesia, jangan masih Arab, jadilah Hindu Indonesia. Nah karena penting kita punya kepribadian. Nah kalau kita nggak punya kepribadian, jadinya jiplak berhadapan sama globalisasi. Ya betul. Berarti untuk menghadapi globalisasi ini kita harus punya pondasinya. Fondasi. Tapi kan paling fondasi itu kan tadi sejarah kedua kan kita harus apa ya, ilmu pengetahuan dikedepankan. Jangan terlalu hal-hal yang sifatnya privat itu diperdebatkan di publik. Contoh sederhana aja ya, hari ini kan dilihat di medsos ya, orang memperdebatkan agama di kolom komentar. Iya betul. Itu kan sebenarnya privat, ya nggak boleh loh. Itu kan privatnya saya. Hubungan saya sama Tuhan itu nggak pantasnya manusia menghakimi. Tapi kan yang terjadi sekarang, orang gampang banget di kolom komentar, wah kamu agama ini tuh agama apa sih? Nggak benar kamu. Kan gitu yang terjadi sebenarnya. Itu sebenarnya nggak boleh. Dan itu negara harusnya berfilter harusnya. Harusnya filter, menjaga itu jangan sampai terjadi. Karena gitu kan ingatan jadinya. Kayak jejak digital tuh nggak bakal bisa kehapus kalau misalnya kita udah kayak diserang netizen gitu-gitu ya. Sebenarnya kan bukan misalnya nggak bisa kehapus atau kehapus, negara ini punya kemauan nggak? Misalnya kayak Cina, dibilang contoh Cina ya, jejak digital itu nggak bisa diambil sama negara lain. Bukan masalah nggak bisa dihapus. Hapus atau tidaknya kan tinggal bagaimana kita bernegara mau seperti apa sih sebenarnya. Contoh robot, apakah hari ini kita sangat panik sama artificial intelligence kan? Bahwasannya kita merasa wah nanti ada robot buatan lebih cerdas dari manusia. Kalau kita berpikir sebagai bangsa yang negara yang berdaulat, yang punya kemandirian, yang cerdas, ngapain saya harus pakai robot? Iya. Buat apa juga?
Karena harusnya kita kan berpikir kayak gitu kan bukan sombong, tapi kita pingin bagaimana manusianya jadi cerdas, baru kita dengan sesuai dengan apa yang kita butuhin buat teknologi hari ini. Sekarang kalau kita ngeliat teknologi hari ini kan, yang didesain itu kan bagaimana Indonesia itu kan dibuat seakan-akan sangat bergantung, digitalisasinya bergantung banget. Betul. Ya itu sih yang saya lihat. Iya, baik. Cukup membuka wawasan ini kayaknya generasi muda ini. Banyak sekali kita bergantung sama handphone tuh, pasti nggak bakal bisa lepas. Kan? Iya. Baik, ini satu lagi ya, Bung. Silakan pilih buat diskusi. Sumpah Pemuda. Nah, sebenarnya ini penting sebenarnya. Tuh. Nah, itu sebenarnya kan sebenarnya ada kaitannya ya. Cuman kan berapa kali ya terakhir diskusi sama kawan-kawan dosen di hukum kan, selalu mengatakan Sumpah Pemuda sama sejarah-sejarah Nusantara itu sebagai wawasan Nusantara atau wawasan kebangsaan. Kebangsaan. Itu kan kadang salah menurut saya. Itu adalah hukum yang gak tertulis. Itu namanya hukum waris. Harusnya. Kita diwarisi loh hidup ini. Iya. Tuh. Coba pernah ngebayangin nggak ada nggak negara di belahan bumi ini yang beberapa 7.000 suku ras perbedaan itu banyak. Pulau banyak. 1.000 banyak lah kita ini, banyak multikultural lah kita ini. Tapi kan Iya. apa ya? Kita pernah bayangin sih kenapa Sumpah Pemuda itu ada. Gimana tuh? Itu kan akhirnya kan kita hari ini kan merasa enteng aja, dan hari ini di era keterbukaan semuanya apakah ada Sumpah Pemuda kayak ini, dasarnya kayak gini, dan Sumpah Pemudanya kayak gini. Gak ada lagi di era sekarang ini. Terus kita kan pernah nggak bertanya bahwasannya bahasa Indonesia itu bahasa yang dari mana asalnya? Kita ini bahasa yang dibuat. Iya. Kok bisa pakai bahasa Bisa pakai bahasa Indonesia. Dan orang, mohon maaf ya maksudnya, itu orang Jawa itu legowo. Iya. Ya karena kalau hukumnya mayoritas kan ngapain mereka harus legowo? Betul. Nah bahasa kita itu, nenek moyang kita, leluhur kita sadar. Ketika di Ponegoro kalah perang, mereka udah menyiapkan itu. Bahwasan nanti kalau hari ini kita nggak ada bahasa Indonesia, nggak mungkin saya bisa baca tulisan Soekarno, tulisan Tan Malaka, tokoh-tokoh yang hebat dulu bisa merdeka. Nggak mungkin, karena nggak ada bahasa penyatu kita. Bahasa persatuan ya. Nah ini kan artinya kan Sumpah Pemuda ini kan yang kita lihat hari ini kan, ini harus jadi hukum waris, menjadi tauladan ya bahwasannya kita hari ini harus melihat loh Sumpah Pemuda di zaman dengan keterbatasan, tapi mereka mampu. Nah kemampuan itu yang kita lihat sebagai energi sebagai generasi yang harus ini harus lebih mampu dari itu. Tapi kan kita kan melihat itu sebagai itu mah cerita sejarah aja semata. Iya. Padahal kita sadar nih, di balik semua kita ada energi loh. Nah itu kan lebih kepada ranah spiritual ya, bagaimana kita memahami energi. Tapi kan kita lupa, sejarah itu kan dianggap sebagai Ya sejarah doang gitu. iya. Tapi kalau orang belajar fisika kan sejarah ini kan rumusnya kan rumus volume. Sejarah itu kan ruang dan waktu, dia nggak hampa. Dia akan terjadi ulang lagi, tapi fakta empiriknya nggak sama. Tapi dia akan mengulangi yang sama. Fakta empiriknya nggak sama. Nah hari ini sama kita. Hari ini kalau kita lihat kondisi Indonesia hari ini sama kayak zamannya Soekarno dulu. Ya sama, apa bedanya? Balik lagi gitu ya. Iya, cuman karena alat kerja, kalau misalnya orang belajar tuh, cuman metode cara berkomunikasi kita dan aktornya yang berbeda, tapi tetap sama. Tetap sama kondisinya. Bagaimana kita dijajah segala macam. Nah itu yang menurut saya Sumpah Pemuda itu kan, orang kan hari ini kan nggak tahu kan isi Sumpah Pemuda yang asli. Mungkin orang cuma bahasa butirnya, tapi ada perintahnya Sumpah Pemuda itu di bawahnya. Coba aja searching yang aslinya. Di Google ada. Yang aslinya. Iya. Sumpah Pemuda itu yang berbahasa satu. Iya, ada di bawah itunya. Itu kan tuntunan bagaimana kita bisa untuk menyampaikan dari 28 sampai ke 45. Tapi ada perintahnya. Ketika bangsa ini ingin maju, ada perintahnya. Ada butirnya di bawah itu yang harus dijelaskan. Nah, tapi hari ini kita lupa. Nah, coba aja lihat di situ. Paling bawahnya yang asli. Kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Iya. Itu kan filosofi dasar banget itu sebenarnya. Itu perintahnya ketika kalian pingin ini bisa jalan, inilah hukumnya. Nah, kita kan hari ini kan nggak tahu sama sekali. Taunya cuma yang 3. Iya, taunya cuma 3. Iya. Maksud saya itu kan Sumpah Pemuda itu hukum waris gitu. Itu dia nggak tertulis. Makanya kalau kata Soekarno ya, misalnya dia mengatakan begini.
di Eropa, revolusinya Prancis ataupun Rusia, Marx itu cuma membuat manifesto komunis saja. Dan Thomas Jefferson cuma membuat Declaration of Independence. Tapi Indonesia punya dua deklarasi. Proclamation of Independence dan Declaration of Independence adalah konstitusinya. Kita punya dua, bangsa yang punya tuntunan dan punya cara membuat negara. Itu Indonesia doang sebenarnya. Coba aja cari negara lain. Susah sebenarnya kayak Indonesia ini sebenarnya. Karena apa? Semuanya udah ada di nenek moyang kita dulu punya. Karena Soekarno itu melek akan sejarah. Jadi sebenarnya bagi dia udah ada. Makanya dia selalu bilang Pancasila ini adalah yang saya gali dari buminya Nusantara. Kan dia nggak bilang saya yang membuat Pancasila. Saya hanya menemukan dan menggali kembali. Nah itu yang sudah ada. Makanya kan di tengah situasi saat ini kan Sumpah Pemuda itu kan maknanya besar sebenarnya. Dan di situ tinggal waktu 28 sampai 45. 13 tahun lagi kita mau merdeka. Dan proklamasi kita sungguh dahsyat. Anak gini loh, kalau proklamasi hubungannya itu kan 13 tahun Soekarno sama Hatta tinggal di kontrakan tapi memproklamirkan. Iya. Anak kontrakan ini nih memproklamirkan kemerdekaan. Terus dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia Soekarno Hatta. Itu luar biasa enggak? Itu karena negara lain itu. Itu bukannya, kenapa saya berani ngomong kayak gini ya? Bagi saya itu mental itu melahirkan mental, dan kita pede aja sama orang. Bukan pede karena songong ya, merasa bangsa kita paling enggak. Tapi kita pernah, dan luar biasa loh mereka itu buat gitu. Itu Sumpah Pemuda itu di situ maknanya. Tapi yang sekarang kan ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita hari ini. Dijajah habis-habis secara akhlak ke moral nggak habis. Berarti masih sama dijajah, cuma beda ya cara jajahnya. Beda aja, karena tadi zamannya kan. Iya betul. Beda zaman. Tapi tetap sama aja, tapi cuma beda aja dikit. Nggak dikit malah banyak banget. Oh, banyak. Karena begitu tantangannya kan. Artinya kan ya saat ini kita berada di fase yang sangat gini kan emang repot ya. Tapi saya nggak pesimis ya ngomong kayak gini. Artinya kan tetap akan yakin bahwasannya leluhur ataupun Tuhan itu nggak tinggal diam kok sebenarnya. Tinggal bagaimana sih manusia itu membangun budi pekertinya. Tuntunan yang baik gitu loh. Misalnya dalam, kalau Islam tuh ada namanya konsep amal itu, ini kan selalu berpesan bahwasannya manusia jangan terlalu berpikir apa yang dia beri itu selalu meminta pahala dari Tuhan. Yang harus dipentingkan masalah hubungan dia sama manusia. Kalau entah hubungan saya sama Tuhan, biarkan Tuhan yang tahu, bukan saya. Iya. Terkadang kan kita kan lebih senang, ya saya berbuat terus hitung-hitungan di akhirat seperti apa. Bukan kita nolak akhirat, tapi setidak-tidaknya sebelum menyampaikan Tuhan itu kan kita nggak bisa memikirin tentang Tuhan. Nah itulah sebenarnya menurut saya itu kan kita hilang jati diri banget. Padahal kita udah diajarin bergotong royong, bagaimana kita sebenarnya Toleransi iya, juga. itu yang sebenarnya kita ini kan lupa sebenarnya. Nah itulah yang terjadi sebenarnya. Misal dulu kan di Mojokerto itu ada candi tadi itu namanya Candi Jawi. Candi Jawi itu kan candi bagaimana perpaduan antara Siwa sama Buddha kan. Buddha, iya. Nah itu kan bagaimana makna candi itu kan bagaimana semua umat beragama bisa bersatu. Dan mereka bisa beribadah pakai kepercayaan apapun. Dan itu kepercayaan juga banyak. Tapi nggak pernah musik. Kayak adem ayem aja. Iya. Itu kan ada di Mojokerto candi itu. Nah kita ini kan sebagai, ya begitulah tantangan kita. Melihat sejarah Sumpah Pemuda itu penting sekali. Dan emang kadang-kadang kan apa ya, memaknai 17 Agustus, memaknai hari Pancasila 1 Juni itu kan sebagai seremonial semata. Tidak bagaimana mengajarkan bangsa ini untuk merefleksi atau meditasi gitu loh bahasanya, kalau kan bagaimana sih melihatnya, semangatnya loh, apakah harus kita bisa. Kan sebagai Gen Z hari ini kan takut miskin. Ya. Pinginnya kayak Gereja Rich mulu, kaya langsung aja. Itu kan tantangan gimana lagi gitu loh maksudnya. Nah itu kan harus direfleksi gitu loh, bahwasannya kalau ingin sukses itu kan kerja atau berkarya lah. Kalau lambang keraton itu kan sebenarnya itu kan maknanya kan berkarya. Berkarya. Karena kita kan yang ada semua di sini. Nah itulah yang membedakan kita sama orang Eropa. Kita pengen tiba-tiba kaya aja kayaknya Iya. sekarang. Karena kita merasa udah didoktrin duluan kan. Ya yang ditontonin Raffi Ahmad sama Cipung tiap hari kan. Iya. Gimana nggak pengen jadi Gimana kaya? caranya jadi cipung gitu. Kan iya masalahnya itu.
Kadang-kadang kan kalau sering canda sama kawan kan, ada nih kerjaan lowongan ganti cipung. Jadi babysitter cipung gitu. Iya. Enak banget nih. Itu kan mental yang salah gitu loh sebenarnya. Bukannya dengan skill, ilmu pengetahuan, gagasan, terus mendapat sesuatu itu kan nggak instan. Kan kalau dalam ajaran Hindu Buddha itu kan kasta itu kan bukan penempatan kelas manusia sebenarnya. Iya. Tapi manusia itu udah punya panggilannya masing-masing. Kalau di Katolik bilang manusia itu punya talenta lah. Talentanya masing-masing. Bukan kasta itu menjadi pemisah antara manusia satu dan manusia lain. Tapi kan pas zaman Belanda masuk itu kan dibuat seakan-akan ini jadi kastanya kelas. Nah, makanya kalau kita ingat dan kita resapi benar kan, ya semua agama itu baik karena agama itu cuma alat Tuhan mengirimkan wahyunya kepada manusia untuk memberi budi pekerti yang baik dan benar sebenarnya. Makanya kalau ditanya beragama itu lebih baik bertuhan. Iya. Beragama belum tentu bertuhan itu aja. Saya adanya Tuhan. Iya. Lebih baik bertuhan daripada beragama kan belum tentu. Beragama belum tentu bertuhan loh. Iya. Perilakunya kan enggak. Kita kan dituntun kan bagaimana untuk bisa mencapai perilaku. Walaupun enggak sama tapi dituntun. Nilai budi pekerti kita ke sana. Misalnya contoh kalau di bahasa Soekarno kan bahasa yang dia pakai itu, ketika kamu lupakan bagaimana merubah bangsa ini, kembalilah ke amanat penderitaan rakyat. Dan si Tuhanmu ada di gubuk-gubuk si miskin. Itu kan bagaimana menuntut bahwasannya ketika kamu membela yang lemah, kamu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Iya. Kalau Islam kan gitu, doa orang yang paling zina itu doa orang yang pasti dikabul sama Tuhan. Iya. Nah itu kan tuntunan moral gitu loh, tuntunan moral berarti ke sana. Kita ini nggak ada itu. Kalau di Hindu Bali kayak rajin sembahyang, Ya. bisa mencapai kebebasan Ya. gitu. Kayak di situ kita diajarin bermoral juga gitu. Nah sekarang kita hidup di negara yang nggak merdeka, bagaimana bebas? Kita kan nggak merdeka sebenarnya. Akhirnya kita nggak bebas kan beribadah kan? Kita harus tanggung jawab negara. Tapi kalau misalnya ngomongin Sumpah Pemuda relevan atau nggak sekarang, itu maksudnya Relevannya kan bukan berarti cuman sebatas omongan atau tapi kan harus dipraktikkan dengan tindakan dan perbuatan. Artinya kan merefleksi kembali itu semua kan harus apa? Misalnya kenapa kita ini kan bagaimana menerjemah kembali lagi itu kan sebab itu kan bagaimana kita menyatukan Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke sebenarnya tujuannya. Hari ini kan ketika mohon maaf aja yang paling sederhana lah. Hari ini kan misalnya konflik ini terjadi antara Israel dan Palestina. Iya. Itu kan bisa terjadi polarisasi agama di Indonesia. Harusnya pemerintah harus menjelaskan itu. Biar ini jangan terjadi gitu loh. Artinya kan di situ kan penting loh. Bahwasan kita udah dipesanin ke Tuhan kita yang berkebudayaan. Nah, itu jangan saling itu. Bahwa itu semuanya motifnya karena ekonomi semua itu kan dimainkan sama Barat. Nah, kita kan nggak tahu hari ini. Akhirnya Gen Z yang nggak ngerti apa-apa. Ikut-ikutan. Iya, karena dilihat Inggris bagus ya, Amerika bagus ya. Tapi kan bagus mereka kan motifnya kan menindas. Coba aja lihat sekarang ya, di era-era sekarang ini kan gini loh. Kenapa? Ini agak keluar ya, tapi pentingnya gini loh. Iya. Kita ngeliat ya, bahwasannya hari ini ancaman ekologi, ancaman iklim. Nah pertanyaan buat kita, siapa sih yang rusak alam ini sebenarnya? Bangsa mana sih, peradaban mana sih bang? Kan Eropa. Iya. Menjajahkan semua, Inggris paling banyak koloninya dan Indonesia itu habis. Terus mereka hari ini merasa seakan-akan paling pelawan soal alam, suruh maksa orang nanam lagi alam gitu loh. Dan dulu nenek moyang kita ketika buat kapal apa besar-besar, gak ada yang rusakin alam. Gak ada mereka merusakin alam. Nah sekarang kan main tebang-tebang aja. Nah ketika udah kayak gini, udah krisis iklim, mereka memerintah seakan-akan jadi pahlawan. Nah padahal sejatinya misalnya kita ngelihat manusia itu butuh obat-obat untuk kedaya tubuhnya itu banyak lebih dari herbal semua. Ketika kenapa? Karena udah menjadi satu obat itu kan hasilnya herbal semua juga. Kalau itu dipangkas gimana coba semua? Nah hari ini kan kita kan kayak ketakutan. Iya. Kalau kita merasa ini yang tebang juga kalian, yang teriak juga kalian. Sekarang kita kan jadi bangsa yang salah, yang gak berbudi pekerti. Padahal kita sadar betul kita kayak gini kan karena mereka. Kita lalai juga. Iya. Nah hubungannya Sumpah Pemuda apa? Anak muda sekarang harus ngerti. Iya. Jangan merasa ketika himbauan itu karena dari bangsa Eropa atau gimana terus mereka yang paling menjaga alam. Kan hari itu enggak.
Justru malah mereka yang ngerusakin. Iya. Ya, kita harus berani mengkritisi. Dengan juga kita juga melakukan, jangan sampai juga alam rusak benaran. Ini kan yang eksploitasi segala macam kan mereka. Tapi seolah-olah di sini kelihatannya kita merusak alam kita sendiri. Iya, karena kan perintah mereka dari negara. Iya. Mereka suruh lagi yang kita nanam. Ini krisis nih, oksigen O2 nih. Syukur aja oksigen belum bisa dibuat sama manusia dan dimonopoli kan. Kalau dimonopoli Udah semuanya. semuanya selesai gitu loh. Iya. Itu doang. Tapi saya sih sangat yakin gitu loh bahwasannya manusia pasti akan, khususnya Nusantara, dia akan kembali ke apa yang diajarkan leluhur. Asalkan dia jangan pesimis, menjadi bangsa yang bermartabat aja. Karena bagaimanapun kan diajarkan oleh leluhur kita itu kan, hubungan kita sama alam, sama Tuhan, sama manusia itu yang terpenting. Ya kita kalau lupa hari itu, misalnya kalau cuman textbook semua ya belajar agamanya ya, Iya. kita berkembang itu textbook, itu yang repot. Kita kan nggak melihat samping kiri kanan kita. Permasalahannya di situ sebenarnya. Kalau kita ngelihat saat ini, dan kehadiran negara sangat sedikit. Yang minoritas ngikut aja, yang mayoritas ya. Tadi itu Pancasila nggak mengendaki itu. Bener. Karena kan gini loh, mohon maaf aja misalnya saya Kristen ada Islam. Sebelum mereka masuk udah ada duluan kepercayaan di Nusantara ini. Terus kita harus ngalah gitu loh maksudnya. Bukan karena ini bukan pertarungan antara ajaran atau apa gimana ya. Tapi setidaknya sama-sama menghargai gitu loh. Orang kan punya kepercayaannya masing-masing, penghayatannya masing-masing gitu loh. Karena kan bilang gitu. Gitu sih. Iya. Coba ada nggak sih Bung, kata-kata buat generasi muda atau bangsa Indonesia ini biar melek kalau kita itu sedang menghadapi tantangan gitu. Ada nggak? Wah sebenarnya kalau kata-kata ini kan Biar melek mereka gitu. kalau kata-kata hari ini kan sebenarnya cuman pesannya cuman satu, jas merah seperti apa yang pesankan Soekarno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah aja. Oh, Untuk anak muda, jangan pernah melupakan kan sejarah. iya. Itu yang penting sebenarnya buat anak-anak muda kan. Hari ini kan siapa sih yang tahu semangat Sumpah Pemuda? Belum tentu orang tahu apa itu tuntunan Sumpah Pemuda. Betul. Dan di hukum pun kita baca hukum normatif aja yang ditulis. Padahal kan hukum itu kan dilihat bukan yang tidak tertulis gitu loh. Adalah hukum yang itu kan peradaban budaya timur sebenarnya. Misalnya yang paling sederhana, pernah nggak kita punya imajinasi ya? Kenapa sih alam ini bisa seimbang? Apa itu kuasa Tuhan, kuasa manusia? Nggak mungkin. Itu kuasa Tuhan. Itu kan kadang-kadang kita harus berpikir gitu loh, harus bersyukur juga kita terhadap alam yang disediain. Ya itu maksudnya kita harus belajar, ini kan leluhur kita udah ajar budi pekerti kita tinggi, dan di Eropa kan ngajarin itu. Akhirnya mereka memperdebatkan Tuhan ada atau enggak dengan teori Big Bang-nya. Makanya mereka merasa pintar. Tuhan ada di mana Iya, ya? itu kan sebenarnya kan bagaimana kita berbuat baik. Itu aja udah bersyukur gitu lah tuntunannya kan. Nah, itu aja sebenarnya kita ini sebenarnya masalahnya paling penting sejarah. Karena kalau sejarah itu kan tugasnya kan menaikkan imajinasi mental. Kenapa Soekarno bilang jangan jadi bangsa tempe, bangsa kuli, bangsa budak. Artinya kan di situ kan dia bilang kembali kepada apa? Nation and character building. Iya. Nah, itulah yang kita harus tanamin. Karena kalau kita nggak pernah mengalami satu fase nation and character building, nggak bakalan. Karena tadi ketika Soekarno menerapkan national character building di lapangan ilmu pengetahuan, dia menjalankan revolusi atom sama moral. Syaratnya apa? Revolusi mental, bukannya kayak Jokowi praktekin sekarang ya. Revolusi mental itu penting dalam prakteknya hari-hari. Karena moral sama ilmu pengetahuan sama moral itu harus dijalan bareng. Misalnya kita berpikir tentang nuklir apa segala macam kuantum segala itu kan harus diimbangi sama moral. Mau ngapain sih sebenarnya? Iya. Sehingga nggak merusak alam dan sekitarnya. Itu sebenarnya Kayak punya ilmu pengetahuan banyak tapi nggak bermoral juga kayak percuma gitu ya. Percuma. Sama kalau dalam politik kan misalnya orang Indonesia kan banyak yang pintar loh, jangan salah loh. Iya. Tapi nggak bawa pulang, kenapa? Nggak punya politik will, nggak tahu sejarah, dia nggak tahu peradaban yang besar, dia nggak punya merasa bangga terhadap bangsanya. Kenapa? Historis tadi itu. Kan banyak pemuda kita hari ini kayak gini. Iya betul. Pengen jadi crazy rich semua. Pengen kayak mendadak. Iya, kayaknya mendadak. Jadi kayak tabulat lah ya. Ya, kayaknya sampai sini aja diskusi kita kali ini. Jadi pesannya itu, jangan pernah melupakan sejarah. Karena kita sedang menghadapi tantangan yang besar nih teman-teman.
Baik, terima kasih ya Yes. Bung Dendi. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.